Efesus 2:15 itu sudah menggugurkan semua loh. Sebab dengan matinya sebagai manusia atau Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tidak berlaku lagi, Bunda. Dan seterusnya dibaca, Bunda, dipersatukan di dalam Yesus. Itu dia. Kata-kata membatalkan. Boleh saya berbicara? Dengan matinya sebagai manusia telah membatalkan. Boleh saya berbicara di antara kalian? Lanjut. Bagus, host bagus. Lanjut. Dalil ya. Aku ya. Habis ini ke Bang Juma, baru ditanggapi baru admin lagi. Silakan. Aku ya. Nah, tadi kan dibilang Bunda tadi di Efesus itu dibatalkan, tetapi seterusnya dibaca dan dipersatukan di dalam Yesus. Nah, maksudnya dipersatukan di dalam Yesus. Setiap orang yang sudah mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dia tetap mengikuti peraturan-peraturan hukum itu. Jika saya umat Yesus, tetapi aku melacur, membunuh, berzina, aku termasuk bukan umat Yesus. Tapi kalau aku lari-lari itu perpuluhannya yang dibahas. Enggak, tadi kan Bunda Rahma dibatalkan katanya sesuai dengan Efesus. Biar ku terangkan dulu Efesus. Maksudnya di Efesus itu dipersatukan di dalam Yesus. Kalau sudah dipersatukan di dalam Yesus, tetap itu hukum itu tetap berjalan. Tetapi di dalam Yesus semuanya itu. Itu. Gitu. Kalau tentang persembahan lagi, untuk membantah sedikit satu lagi ya, baru ke Bang Zuma, ke Gurunda. Iya. Nih. Coba baca Galatia 2, Bunda. Galatia 2:16. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke, lanjut saudaraku, itu aja, hanya data. Lanjut. Tidak seorang pun. Masih aku kan? Iya. Makanya datanglah Yesus. Karena semua tak bisa sanggup melakukan hukum Taurat. Makanya Yesuslah menggenapinya. Atas kasih karunia Yesuslah kelak mengatakan bahwa saya ini Bu Darni ini ya selamat atau tidak. 10 hukum tidak sanggup aku melakukannya, tapi aku berjuang untuk melakukannya. Nah, kasih karunia Yesuslah menyelamatkan Bu Darni kelak. Gitu dia. Gitu kami Kristen. Silakan. Lanjut Gurunda. Pada diam. Loh. Sorry. Ya, silakan Bang Juma ditanggapi. Iya. Jadi gini. Yang perlu dipahami dulu, Nabi Musa alaihissalam adalah juru selamat bagi Bani Israel. Yesaya 63 nomor 9. Lalu kemudian Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, itu juga adalah juru selamat bagi Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Yesus. Nah, sekarang permasalahannya, Advent ini dari mana? Apakah dari Bani Israel atau dari Roma? Itu. Karena kalau dari Roma, Kristen tertua, penyembah Yesus pertama itu bukan Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak pernah menyembah Yesus. Penyembah Yesus pertama adalah Roma Yunani. Siapa orang-orang Roma Yunani ini? Orang yang menyembah dewa-dewa. Kenapa kemudian berbeda antara sembahan Romawi dan sembahan Yahudi? Orang Yahudi tidak menyembah roh menjadi daging. Orang Romawi menyembah roh menjadi daging. Orang Yahudi tidak mengenal Theos. Orang Romawi mengenal Theos. Tuhan di dalam Yahudi tidak pernah menjelma menjadi makhluk. Sementara Tuhan di Romawi, dewa menjelma menjadi makhluk. Sehingga perjanjian lama tidak lulus sensor untuk masuk ke dalam meja sinagoge. Buku-buku Kristen Romawi tidak dijadikan sebagai kitab suci orang Yahudi. Ini yang perlu dipahami dulu. Bahwa konsep yang ditanamkan oleh orang-orang Kristen sekte apapun itu sumbernya adalah Roma. Ini dulu.
Apa sih Roma ini sebelum Kristen Katolik? Kok bisa buku-bukunya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kok identik? Aromanya, baunya itu kok jadi paganisme. Tuhan, dewa, theos, nuzul jadi manusia. Dulu ya Tuhan belum menjadi daging, belum menjadi firman. Tapi setelah Tuhan menjadi daging, menjadi firman, menjadi daging, oh semuanya sudah dibatalin. Ini konsep dari mana? Bukankah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel? Sehingga ketika ada dewa yang nusul ke bumi harus jadi tumbal di atas tiang salib, membatalkan hukum Taurat. Apa hubungannya? Wong kitab Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel. Lalu kemudian ada ajaran dari barat, dari Roma, mengajarkan kemudian doktrin dewa, theos, nuzul menjadi daging untuk membatalkan ini, maka daging ini kudu mati lagi. Ini ajaran dari mana? Ini ajaran dari mana? Nah, kenapa semakin jauh tersesat? Karena orang-orang Kristen hari ini, sumbernya dari manapun mereka, sektenya apapun mereka, selalu berkiblat ke Yahudi. Lupa kepada kiblat utamanya, yaitu Roma. Sedikit-sedikit Yahudi, sedikit-sedikit Yerusalem, sedikit-sedikit Israel. Kenapa seakan-akan alergi menyebut Romawi Vatikan? Kenapa? Sebenarnya di sana muaranya, di sana kiblatnya. Harus berpacu kepada nenek moyang. Jangan berpacu kepada tetangga. Yahudi nggak bisa diganggu gugat. Yahudi Tuhannya Elohim, kitabnya Tanakh, Taurat, Nevi'im, Ketubin. Bukan Perjanjian Lama kitab orang Yahudi itu. Ini Kristen semakin jauh, semakin merasa nyaman dengan kekristenannya. Kenapa? Karena payung yang mereka gunakan adalah Israel. Orang yang selalu menyebut Shema Israel Adonai Elohenu, itu yang selalu mereka jadikan sandaran. Seakan-akan mereka berasal dari sana. Lupa kalau nenek moyangnya itu sumbernya dari Roma. Ini kesalahan fatal yang tidak disadari kemudian. Sehingga begitu dia masuk ke Indonesia, semakin jauh dia dari cangkangnya. Kitabnya masuk menyentuh hal-hal yang esensial di dalam tubuh keagamaan Islam. Kitabnya Alkitab, Tuhannya Allah, muncul Nabi, kata Rasul, muncul lagi di sana malaikat, kata umat, kata jemaat, kata roh, kata kudus, ayat, awal, akhir, iman, malaikat, iblis, setan, syafaat, berkat, muncul semuanya. Jadi semakin jauh dari nenek moyang. Padahal sebenarnya konsep utama penekanan Tritunggal, Trinitas atau apapun itu, penghalalan segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan dalam kitabnya orang Yahudi, itu munculnya di Roma, Pak. Vatikan yang pertama kali yang menjadi patokannya. Sampai ada yang disebut perpuluhan juga diambil. Jadi tidak bisa kemudian dicampur adukkan. Jangan memperbodoh diri dengan melepaskan cangkang utamanya lari kepada Yahudi. Yahudi mana yang mendirikan Advent? Yahudi mana yang mendirikan Protestan? Yahudi mana yang mendirikan Katolik? Yahudi mana yang kemudian mendirikan Pantekosta dan seterusnya? Mana Yahudi itu? Tak ada. Kitab mereka adalah Tanakh dan mereka tidak mengakui Perjanjian Lama. Sedangkan kitabnya orang Kristen bukan Tanakh, kitabnya orang Kristen adalah Septuaginta, pemberian kekaisaran yang ada pada abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II. Jadi tolonglah sadari ini, sadari. Jangan kemana-mana larinya ke Israel, sedikit Israel. Halo saudara-saudaraku, agama pertama menyembah nabinya Bani Israel yang mereka sebut Mesia Yeshua HaMashiach itu adalah Katolik. Katolik. Jadi muaranya kalau mau mencari benang merahnya, tarik ke Katolik. Tanyakan kepada orang Katolik, kenapa di abad keempat kalian menghancurkan patung-patung dewa matahari? Dewa Horus, kenapa mereka patungnya kalian hancurkan? Kenapa? Lalu kalian ganti dengan patung baru yang kalian sebut dengan Yesus bersama dengan ibunya Maria. Itu asalnya. Tanya kepada mereka, kenapa kalian mengajarkan awal mula ibadah hari Minggu santai hari matahari? Kenapa kalian masih merayakan Natal? Dari mana kalian dapatkan? Kenapa
Kenapa harus ada pohon Natal? Kenapa harus ada Sinterklas dan apa dan semuanya? Ada apa? Ini agama dari mana sebenarnya? Setelah kemudian internal Kristen itu tersadarkan, belajar, mereka menarik kesimpulan, ini ada yang salah, ini ada yang keliru. Maka muncullah sekte kedua, apa itu? Protestan. Berjalan waktu, di tengah-tengah Protestan masih menemukan ada kekeliruan. Wah, ini salah. Entah itu pemicunya adalah bisnis, entah itu pemicunya adalah jemaat, entah itu pemicunya adalah ekonomi, politik. Wah, ini ada yang salah. Muncul lagi sekte baru. Dari internal mereka kemudian ada yang salah ini keliru, ini salah. Muncul lagi. Entah itu karena beda terjemahan, entah itu karena beda tempat. Maka muncul lagi sekte baru. Advent muncul lagi. Tapi lucunya, mereka berserak, berpisah-pisah dan selalu merujuk kepada Yerusalem. Selalu melulu ke Yahudi. Padahal lupa, nenek moyang mereka itu adalah Roma. Begitu sulit kemudian untuk melepaskan cangkang. Untuk menatap ke depan, ke belakang. Dari mana kita berasal? Adakah Yesus kemudian mengajarkan dirinya Tuhan, menjelma menjadi manusia? Tak ada. Adakah Yesus mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Tuhan? Tak ada. Semua konsep itu diambil dari pernikahan antara sinkretisme, paganisme, Helenisme, Stoa, dan animisme. Maka lahirlah konsep 100% dewa, 100% manusia. Ingat nih, mumpung ada Bu Darni nih, termasuk orang-orang yang cerdas. Ya, saya katakan dia orang cerdas karena dia masih menggunakan akalnya. Tapi saya doktrin lebih tinggi. Ingat, original teks kitabnya orang Kristen dari sekte apapun itu adalah bahasa Yunani. Maka syarat dengan theos. Theos sama dengan dewa, bukan Tuhan. Yunani Tuhan, bahasa Yunaninya adalah akontas. Yang pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Theos itu adalah logos itu adalah theos. Dan theos itu adalah logos, dan logos itu adalah theos, dan theos itu adalah logos, logos itu adalah theos. Theos ini adalah roh. Theos adalah roh, dewa ini adalah roh. Theos sama dengan dewa. Dewa yang adalah roh ini inkarnasi turun ke bumi menjadi daging. Kira-kira nih 30 detik terakhir, kira-kira nih konsep ini bisa nggak diterima oleh Yahudi, agama Samayim? Bisa nggak diterima? Tidak bisa. Nah, pertanyaannya, kira-kira nih konsep yang kayak begini, dewa, roh, nuzul menjadi daging, yang adalah inkarnasi dewa, bisa nggak diterima Roma? Diterima. Apalagi disuguhkan, diperlengkapi dengan buku-buku kitab. Ribuan tahun kemudian agama kepercayaan tua di dunia, mereka tidak memiliki kitab. Tiba masa ada orang Parisi menghadiahkan buku-buku, maka muncul istilah kanonik, maka buku-buku itu diterima, tapi konsep ajaran nenek moyang mereka tidak buang. Apa itu? Jelmaan dewa yang nusul menjadi manusia di tengah-tengah kita sebagai juru selamat. Itulah konsep yang diimani kepercayaan Romawi Yunani, dari Mesir, dari India, nyebrang. Maka muncul istilah Trinitas. Trinitas, pecahan dari Trimurti dan seterusnya. Ini. Jadi kalau hanya mengatakan, oh kami ini juga dari bilangan, dari ulang. Iya, kalau kita lihat di situ, oh memang mirip-mirip dengan Yahudi. Tapi ingat asal usul kalian dari mana, Cak Ayu?